ולכן הנחיתי את צה"ל לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על העיר עזה. Rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk kembali menguasai jalur Gaza menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Kecaman datang baik dari dalam negeri Israel sendiri maupun komunitas internasional. Setelah diumumkan pada Jumat lalu, rencana disebut-sebut tidak hanya berpotensi memperpanjang konflik dengan Hamas, tetapi juga memperburuk penderitaan warga sipil Palestina yang sudah berada di ambang krisis kemanusiaan. Dari pemimpin dunia hingga politisi Israel lintas spektrum, semua mempertanyakan tujuan, detail, dan konsekuensi rencana ini. Apalagi tak ada rencana jelas soal taktik yang akan digunakan untuk menguasai Gaza sepenuhnya. Tak sedikit yang menilai langkah Netanyahu lebih mirip strategi politik untuk sekadar memperpanjang perang demi keuntungan politik, ketimbang upaya nyata untuk menyelesaikan konflik. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan akan mempercepat jadwal untuk mengambil alih jalur Gaza secara penuh. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah pidato pada Minggu 10 Agustus 2025. Menurutnya, perang akan cepat berakhir jika Israel Defense Force atau IDF mengambil alih Gaza. אני נחוש לסיים את המלחמה בניצחון שלנו. ודווקא משום שאני מודע למאמץ הגדול של משרתי המילואים, אני מבקש לסיים את המלחמה מהר ככל האפשר. ולכן הנחיתי את צה"ל לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על העיר עזה. Namun belum ada kejelasan tentang taktik operasional, durasi pendudukan maupun perbedaan strategi ini dibanding serangan Israel pada 2023. Saat itu IDF juga sempat menguasai Gaza sebelum akhirnya ditinggalkan untuk menghindari perang atrisi yang melelahkan. Penarikan itu memberi ruang bagi Hamas untuk kembali menguasai kota. Israel juga belum memerintahkan pengusiran ratusan ribu warga Palestina yang masih tinggal di Gaza. Sumber pemerintah Israel menyebut keputusan ini sudah mendapat persetujuan Kabinet Keamanan menurut laporan dari New York Times. Namun mereka masih menunggu lampu hijau dari kabinet penuh yang kemungkinan baru akan bersidang pada Minggu 17 Agustus 2025 mendatang. IDF juga belum memobilisasi puluhan ribu pasukan cadangan yang kemungkinan dibutuhkan untuk operasi besar-besaran ini. Rencana Netanyahu untuk menguasai Gaza secara penuh mendapat kecaman baik dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, kritik datang dari dua kutub politik yang berseberangan, termasuk dari sayap kanan yang menjadi aliansi politiknya. Mengutip Al Jazeera, dari kubu kiri, pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan keputusan pengambil alihan kota Gaza hanya akan menimbulkan bencana. Pasalnya rencana ini akan memakan waktu berbulan-bulan, menyebabkan kematian bagi para sandera, menghabiskan biaya puluhan miliar dolar yang membebani pembayar pajak Israel hingga berpotensi menyebabkan keruntuhan politik. Kondisi inilah yang disebutnya justru diinginkan oleh kelompok Hamas. Sementara dari kubu kanan, rencana Netanyahu dinilai justru tidak cukup keras. Mereka juga mengecam kurangnya rincian yang diberikan dan menyebut Netanyahu tidak serius dalam mengalahkan Hamas. Hillel Biton Rosen yang menulis untuk Channel 14, sebuah kanal berita beraliran kanan ekstrim, menyebut lebih banyak rencana yang sama daripada sebelumnya dibandingkan rencana baru di Gaza. Sementara ex-duta besar Israel Alon Pinkas mengatakan satu-satunya ide dari rencana pengambil alihan Gaza adalah untuk memperpanjang perang. Detail soal rencana ini disebut Pinkas tidak penting bagi Netanyahu, yang menilai sejak awal perang pada Oktober 2023, pemerintah Israel tak pernah memiliki tujuan politik yang selaras dengan operasi militer. Dengan mengumumkan rencana besar tetapi menunda pelaksanaannya, Netanyahu diyakini mencoba memberi tekanan psikologis pada Hamas agar membuat konsesi yang lebih besar dalam negosiasi. Selain itu, manuver ini dianggap menguntungkan Netanyahu di panggung politik domestik.
Dalam situasi perang yang berlarut-larut, ia dapat mempertahankan citra sebagai pemimpin yang keras terhadap Hamas, sekaligus menghindari tekanan untuk segera mengakhiri konflik. Gelombang kritik juga datang dari luar negeri. Dalam sebuah pernyataan pada Senin 11 Agustus 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut eskalasi ini sebagai bencana dengan tingkat keseriusan yang belum pernah terjadi dan langkah menuju perang permanen. Ia lalu mengusulkan misi stabilisasi yang dikelola PBB untuk mengamankan jalur Gaza. Hal senada disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Starmer menegaskan rencana Israel untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza adalah salah dan hanya akan bawa lebih banyak pertumpahan darah. Di sisi lain, kelompok Hamas menuding Netanyahu sengaja membatalkan proses negosiasi gencatan senjata yang hampir mencapai kesepakatan akhir. Hamas menilai ekspansi agresi Israel membuktikan bahwa Netanyahu siap mengorbankan para sandera demi kepentingan pribadi dan agenda ideologisnya. Sementara bagi rakyat Palestina, wacana pendudukan ulang berarti penderitaan yang berkepanjangan. Mereka dihadapkan pada masa depan yang tak pasti dengan hancurnya infrastruktur, krisis pangan parah, dan risiko pengungsian paksa. Sementara saat ini serangan tingkat tinggi terus menghantam Gaza sejak deklarasi pendudukan penuh diumumkan oleh Netanyahu. Terbaru, serangan mematikan Israel menghantam tenda dari jurnalis Al Jazeera. Dan untuk kesekian kalinya, Israel menargetkan jurnalis di Palestina untuk membungkam genosida yang tengah terjadi di Gaza. Rencana Netanyahu untuk menduduki kembali Gaza tampak penuh tanda tanya. Minim detail operasional, menuai kritik dari berbagai pihak, dan mengundang kekhawatiran besar akan dampak kemanusiaannya. Rencana yang masih gelap, tapi serangan masih membabi buta di Gaza. Kecaman datang bertubi-tubi, tapi serangan lisan dunia saja tak akan mampu menghentikan Israel untuk membombardir Gaza. Bagi sebagian pengamat, agresi bukanlah strategi militer untuk mencapai perdamaian, melainkan bagian dari pola panjang kebijakan Netanyahu yang mengandalkan kekuatan militer tanpa visi politik pasca perang. Jika dilaksanakan tanpa kejelasan tujuan dan strategi keluar, operasi ini beresiko menjerumuskan Israel, Palestina, dan kawasan Timur Tengah ke dalam babak baru konflik yang tidak berkesudahan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.